mengenal saya Billy Dr. Vincent Monove, saya mahasiswa STT Cipanas semester 3. Di sini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Ketika Alkitab Dipertanyakan, yang dibuat oleh Norman Grayson dan Ron Brooks. Buku ini sangat punya tematik yang sangat luar biasa. Maka dari situ banyak sekali paradigma yang membuat pertanyaan bagaimana Alkitab itu, dan mungkin bisa ada lagi yang lebih dalam. Maka dari situ ketika kita punya pemikiran tentang pertanyaan kepada Alkitab, kita butuh sebuah bimbingan. Maka dari situ saya menyarankan buku ini dan kita akan membahas lebih lanjut. Ya, di bab 1 yang diberi judul kebutuhan untuk menjawab setiap orang. Dalam bab ini, ya sebagai penulis yang ini menuliskan bahwa ya dengan cara meningkatkan bahwa kita sebagai orang Kristen perlu memahami alasan dibalik iman kita. Kita juga harus siap menjawab pertanyaan yang mungkin muncul dari orang lain, seperti yang diajarkan dalam 1 Petrus ayat 3 pasal 15. Apabila dalam hal ini apologetika adalah kita bisa jelaskan sebagai alat yang penting untuk membantu kita menjawab kritik dan mempertahankan iman kita. Dalam bab 2 masuk dalam pertanyaan-pertanyaan tentang Allah. Bab ini menjawab pertanyaan mendasar tentang Allah, misalnya bagaimana kita tahu Allah itu ada, dan mengapa ada penderitaan jika Allah itu kasih. Dan penulis memberikan argumen filosofi dan teologis yang membantu kita memahami keberadaan Tuhan dan kasihnya di tengah dunia yang penuh tantangan. Nah, di bab 3 pertanyaan tentang Allah lain dan ateisme. Ya, penulis ini mengajak kita untuk belajar bagaimana menghadapi klaim dari agama lain, ya, dan bagaimana berdialog dengan ateis. Ya, kita berdialog dengan orang-orang ateis. Nah, pertanyaan ini seperti bagaimana jika tidak ada Allah. Nah, kita dijawab dengan logika yang menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar sesuai dengan iman kita. Nah, di bab 4 itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang kejahatan. Nah, bab ini membahas masalah kejahatan di dunia, dan kita sering bertanya jika ada baik, kenapa ada kejahatan. Nah, sebagai penulis ini dia menjelaskan dalam bukunya ini bahwa kejahatan adalah karena kebebasan manusia. Kenapa kebebasan manusia? Namun kita juga tidak tahu jawabannya. Namun Allah tidak punya rencana. Bab 5 tentang pertanyaan-pertanyaan tentang mujizat. Ya, di bab ini kita bisa lihat banyak orang skeptis tentang mujizat. Nah, di sini kita diberi penjelasan bahwa mujizat adalah tindakan Allah yang melampaui hukum alam, berbeda dari fenomena lain yang tidak punya dasar rohani. Nah, itu di bab 5 dijelaskan seperti itu. Nah, di bab 6 ada pertanyaan tentang Yesus Kristus. Nah, Yesus adalah inti iman Kristen. Nah, bab ini menjawab pertanyaan tentang keilahiannya dan kebangkitannya dengan bukti secara dan teori. Penulis membantu kita mengerti mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dijanjikan. Bab 7, pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab. Banyak yang meragukan keadaan Alkitab, tetapi bab ini memberikan bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti arkeologis dan sejarah. Dan bab 8 itu lebih kepada pertanyaan-pertanyaan tentang kesulitan dalam Alkitab diberi dalam bab ini. Nah, ada ayat-ayat dalam Alkitab yang tampaknya bertentangan. Penulis membantu kita memahami konteks budaya, sejarah, dan bahasa yang dapat menjelaskan kesulitan ini. Nah, di bab 9 itu diberikan topik pertanyaan-pertanyaan tentang arkeologi. Nah, penemuan arkeologi seringkali mendukung keakuratan Alkitab, dan di sini penulis menunjukkan bahwa bagaimana bukti arkeologi mendukung fakta sejarah yang disebut dalam Alkitab. Nah, di bab ke-10 itu judulnya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu pengetahuan dan evolusi. Nah, bab ini membahas hubungan antara iman dan sains, terutama mengenai evolusi. Nah, penulis menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan iman Kristen tidak bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. Oke, ya teman-teman, di bab 11 itu ada pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. Nah, bab ini lebih berfokus pada makna, tujuan hidup, serta apa yang terjadi setelah kematian. Kita diajak pandangan Alkitab tentang hidup, kekal dan kebangkitan. Ya, nah dibahas, di kebaktian. Nah, bab 12 itu judulnya pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran. Kebenaran sering dipertanyakan dalam dunia modern. Nah, penulis menunjukkan bahwa kebenaran Alkitab dapat diandalkan dan tidak tergantung pada relativisme. Nah, di bab 13, di bab penutupnya itu ada topiknya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang moral. Nah, bab terakhir ini membahas bagaimana prinsip moral Kristen dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajarkan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih sebagaimana Allah menginginkannya. Nah, dengan penjelasan yang mudah dan pahami ini membantu kita menjawab pertanyaan sulit tentang iman dan Alkitab. Dan tadi itu sekilas penjelasan dari bab-babnya. Nah,